فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 288 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Masih biografi, masih cerita tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Qal falamma amarahum bi ibadatillah, tatkala beliau yaitu Nabi Hud memerintahkan kaum Ad untuk menyembah Allah, wa raghabahum fi taatihi wastighfarih, dan memberikan semangat, memberikan minat kepada mereka untuk taat pada Allah dan mohon pengampunan, diberi tambahan kekuatan, diturunkan air hujan, diberi tambahan kebun-kebun dan anak dan sebagainya. Siapa yang tak suka diberi janji macam itu? Patung tak mampu apa-apa. Wa wa'adahum ala dzalika khairat dunya wal akhirah. Beliau menjanjikan sebagai balasan dari amalan mereka itu, ala di sini ala sababiyah dohirnya ya. Sebagai disebabkan karena taat dan istighfarnya mereka, beliau menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat. Wa tawa'adahum, dan mengancam mereka ala mukhalafati dzalik, disebabkan karena menyelisihi ketaatan dan istighfar tadi, uqubatad dunya wal akhirah, hukuman dunia dan akhirat. Nah, sekarang jawaban lama. Apa itu? Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih. Para bangsawan yang kafir dari kaumnya mengatakan, inna lanaraka fi safahah, sesungguhnya kami benar-benar melihat dirimu di dalam kebangangan. Safahah yaitu kebodohan yang amat parah. Karena menyelisihi tradisi nenek moyang atau menyelisihi jumhur manusia. Ai hadzal amrul ladzi tad'una ilaih, yaitu perkara yang engkau ajak kami menuju kepadanya, safahun, adalah kebangangan, kebodohan. Binisbati ila ma nahnu alaih, dibandingkan dengan apa yang kami berada di atasnya, min ibadati hadhil asnam, yaitu peribadatan kepada patung-patung. Siapa yang bodoh sebenarnya? Patung tak mampu apa-apa malah dimuliakan. Tayyib allati yurtaja minhan nasru war rizq, yang mana pertolongan dan rezeki diharapkan dari patung-patung tadi. Justru merekalah yang sangat tolol. Wa ma'ahadza nadhunnu annaka takdzib, bersamaan dengan kebodohan ini tadi kami menyangka engkau itu telah berdusta. Fi da'waka annallaha arsalak, di dalam dakwaanmu bahwasanya Allah telah mengutuskan engkau. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Beliau mengatakan, wahai kaumku, saya tidak memiliki ketololan, tidak ada pada saya ketololan, akan tetapi saya adalah utusan dari Rabbul Alamin. Laisal amru kama tazunnun, urusannya tidak seperti yang kalian sangkakan. Wala ma ta'taqidun, ataupun yang kalian yakini. Kalau beliau datang dari jauh, mungkin mereka tak kenal, mereka sudah tahu sejak kecil sampai besar beliau tak pernah dusta dan seterusnya dan seterusnya. Dan tak mungkin Nabi itu IQ-nya rendah, itu tak mungkin. Pasti apa? Sangat cerdas. Sifat yang wajib adalah fatonah, kecerdikan. Maka bagaimana ada safahah pada Nabi? Uballighukum risalati Rabbi, aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah penasehat yang terpercaya khusus untuk kalian. Wal balagh yastalzimu adamal kadzib, penyampaian itu membawa konsekuensi tidak dusta. Kalau dusta berarti belum betul-betul menyampaikan, ada yang tidak tersampaikan itu, atau tersampaikan tidak sebagaimana mestinya, ditambah atau dikurang atau dirubah. Fi aslil muballagh, pada asal berita yang disampaikan. Wa adamaz ziyadati fihi wa naqsi min, tidak ada tambahan dan juga tidak ada pengurangan. Wa yastalzimu iblaghuhu
bi ibaratin fasihatin wajizah, dan penyampaiannya itu wa yastalzimu iblaghahu. Balagh, penyampaian itu membawa kewajiban benda tadi, konsekuensinya disampaikan dengan ungkapan yang jelas dan ringkas. Jami'atin mani'ah, mengumpulkan semua sifat yang diinginkan, menghalangi sifat-sifat yang tidak dikehendaki. Tayyib. Inilah yang dikatakan sebagai balagh. Bukan sekadar menyampaikan tapi ternyata tidak seperti wajah yang diinginkan. La labsa fiha wala ikhtilafa wala tirab. Tidak ada kerancuan di dalamnya, tidak ada perselisihan ataupun kegoncangan. Wa huwa ma'a hadzal balagh, sementara Nabi, ini kalau kembali ke Nabi atau kalau kembali ke beritanya, ya beritanya bersamaan dengan penyampaian ini, ala hadhihi sifah, di atas sifat ini, fi ghayatin nushi liqaumih, beliau di puncak kesetiaan. Nus artinya kesetiaan kepada kaumnya, wasyafaqati alaihim, dan belas kasihan kepada mereka agar mereka tidak terkena azab, dan seterusnya. Ini belas kasihan. Baik. Wal hirsi ala hidayatihim, dan semangat untuk agar mereka mendapatkan hidayah. La yabtaghi minhum ajra, tidak meminta dari mereka upah. Wala yatlubu minhum ju'la, dan tidak menuntut dari mereka sama nih ya, ju'lan upah. Ajran pahala, ju'lan upah. Bal huwa mukhlisun lillahi azza wajal, bahkan beliau itu ikhlas, orang yang ikhlas untuk Allah azza wajal, fi da'wati ilaih, di dalam mengajak manusia kepada Allah, wan nushi li khalqih, dan nasihat untuk makhluknya Allah. La yatlubu ajrahu illa minalladzi arsalah, beliau tidak meminta upahnya kecuali dari zat yang mengutuskannya. Fa inna khairat dunya wal akhirati kullahu fi yadayhi, karena kebaikan dunia dan akhirat semuanya ada di kedua tangan Allah. Wa amrahu ilaih. Baik, ini maktuf kemana ya? Wa amro, ini mansub sebagai apa? Fa inna amro, fa inna amrahu ilaih, wa inna amrahu ilaih, dan urusan Allah itu kembalinya juga kepada Allah. Baik. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wastabir alaih. Baik. Wastabir alaih. Walihada qal, maka dari itu beliau mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku, aku tidak minta upah apapun pada kalian atas seruanku ini. Maka tidak ada alasan kalian merasa berat, saya tidak minta upah. Baik, tidak seperti para justru para ustadz-ustadz sufiyah dan sebagainya. Sudahlah, ajarannya menyusahkan, minta upah lagi, habis itu membanggakan di hadapan murid-muridnya seperti yang di Selangor dan sebagainya. Saya sekali mengajar boleh dapat 3.000, malah membanggakan di hadapan murid-muridnya. Akhirnya memang banyak orang tua yang semangat memasukkan anak ke tahfiz karena masuk di pencerah dengan cara yang macam tadi. Atau seperti yang kerabatnya Abu Adam itu, yang sufi itu, yang membanggakan, boleh beli BMW, boleh ini. Naudzubillah. Padahal apa? Bukan ilmu yang disampaikan, tapi sekedar khayalan, wawasan yang khurafat dan sebagainya. Tapi orang memang baik ya. Orang mau bayar untuk penipuan. Untuk yang jujur, untuk yang istilahnya berita yang hak, mereka malah tak suka karena al-haq berat. Thayyib. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani, tidaklah upah saya kecuali menjadi tanggungan zat yang menciptakan saya. Afala taqilun, maka kenapa kalian tidak memikirkan itu? Ai malakum aqlun tumayyizuna bih, kalian tidak memiliki akal yang dengan itu kalian memisahkan, membedakan. Wa tafhamun, dan kalian memahami, anni ad'ukum ilal haqqil mubin, bahwasanya aku mengajak kalian kepada kebenaran yang jelas. Alladzi tashhadu bihi fitarukum, yang mana fitrah-fitrah kalian bersaksi dengan itu. Iya, kalau mereka mau kembali ke fitrah, niscaya mereka tahu ajaran Nabi itulah yang betul, tidak bergantung kepada patung, tidak bergantung pada orang mati. Apa yang dimampui oleh patung dan orang mati dan semacam itu. Tayyib. Allati khuliqtum 'alaiha, yang mana kalian tercipta di atas fitrah tadi.
Fitrah tauhid, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Wa huwa dinul haqq, dan itulah agama yang benar. Alladzi ba'atsallahu bihi Nuha, yang dengan itu Allah mengutuskan Nuh. Makanya Nabi Hud mengingatkan Allah menjadikan kalian sebagai khulafa setelah kaumnya Nuh. Mengingatkan tentang peristiwa Nabi Nuh itu bagaimana. Wa ahlaka man khalafah, dan Allah membinasakan orang yang menyelisihi Nuh minal khalq, dari para makhluk. Wa ha ana ad'ukum ilaih, ini sekarang saya mengajak kalian menuju kepada Allah dengan pola seperti Nabi Nuh juga. Wala as'alukum ajran alaih, dan aku tidak meminta kepada kalian upah atas seruanku tadi. Bal abtaghi dzalika indallah, akan tetapi aku meminta mencari pahalanya tadi di sisi Allah. Malikid dzurri wan nafa, yang menguasai bahaya dan manfaat. Tidak seperti ucapan mereka, kami tidak menyangka, tidak melihat kecuali engkau tertimpa sebagian keburukan dari sesembahan kami, wahai Hud. Tidak, semuanya di tangan Allah. Walihada qala mu'min Yasin, maka dari itu lelaki mukmin dari Alu Yasin itu, yaitu dalam surat Yasin, jelas penduduk Antokiyah Mesir, Mesir apa namanya? Iya, Turki. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang memenuhi dua syarat di sini. Yang pertama, tidak meminta upah pada kalian, maka dia tidak menyusahkan kalian dia. Wa hum muhtadun, dan mereka mengikuti hidayah, maka jalannya pasti benar. Tak ada alasan untuk kalian menghindar dari itu. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini tauhid rububiyah ya, izimu tauhid al-uluhiyah. Kenapa saya tidak menyembah zat yang menciptakan saya, dan hanya kepadanya lah kalian itu dikembalikan. Wa qala qaumu hudin lahu fi ma qalu, kaum Hud berkata kepada beliau di dalam ucapan mereka, Yahudu ma ji'tana bi bayyinah, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan bayyinah pada kami. Merekanya yang buta, jelas Nabi Hud mendatangkan bayyinah, mustahil para nabi tidak mendatangkan bayyinah. Wa ma nahnu bitariki alihatina. Baik, tadi sekedar dengan pola fi'il, yaitu sesuatu yang nyata jadat, cipta. Sekarang untuk kaminya pakai apa? Jumlah ismiyah. Betul-betul pasti kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami sama sekali. Anqaulik, berdasarkan ucapanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Ini juga sama dengan pola apa? Jumlah ismiyah lil istiqrar, dan sama sekali kami bukanlah orang yang percaya kepadamu. Inna qulu illa, tidaklah kami berkata kecuali i'taraka ba'du alihatina bisu, sebagian dari sesembahan kami menimpakan keburukan kepadamu, makanya bicaramu jadi kacau macam itu, kata mereka. Yaqulun, mereka mengatakan maji'tana bi kharid, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang ajaib. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi, orang yang tidak menerima kebenaran kecuali setelah melihat keajaiban, ini akalnya lemah. Makanya mereka mudah tertipu oleh sihir, oleh yang begitu-begitu. Karena kebenaran dilihat dari keajaiban. Sementara pengikut Nabi Muhammad akalnya sempurna, tanpa keajaiban mereka akan taat karena mereka melihat hujah yang benar. Tidak harus dengan keajaiban ini, keajaiban itu. Tayyib, yashhadu laka bi sidqi ma ji'ta bih, yang akan mendukung engkau, bersaksi untuk menguatkanmu tentang benarnya apa yang engkau datangkan. Nabi Muhammad menggabungkan antara ini dan itu. Ya jelas semua nabi macam itu ya. Hujahnya jelas, tapi karena kaumnya akalnya memang tidak sebaik umat Muhammad, ya sudah didatangkan keajaiban yang banyak. Bukan karena hujah para nabi itu lemah, bukan. Tapi kaumnya yang tidak sebaik kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, wa ma nahnu billadzina natruku ibadata asnamina. Dan kami bukanlah orang-orang yang akan meninggalkan peribadatan kepada patung-patung kami, an mujarradi qaulik, berdasarkan ucapanmu semata-mata. Bila dalilin aqamtah, tanpa dalil yang engkau datangkan. Masalahnya mereka yang membatasi dalil, padahal dalil itu banyak.
Yang penting apa? Dalilnya ilmiah. Bukan sekedar yang ajaib, oh ini pasti betul ucapannya dia wali. Baik. Wala burhanin nasabtah, tanpa ada bukti yang engkau tampilkan. Ini tuduhan semata. Jelas setiap nabi mendatangkan burhan. Wa ma nadhunnu illa annaka majnun. Dan kami tidak menyangka kecuali engkau itu junna, yaitu akalmu tertutup, majnun, akalnya tertutup. Fima tazumuh, di dalam perkara yang engkau nyatakan bahwasanya engkau adalah rasul. Ini gila kata mereka. Innama asabaka hadza, hanyalah yang menimpakan kepada dirimu musibah ini, anna ba'dha alihatina ghadiba alaik, bahwasanya sebagian dari sesembahan kami marah kepadamu. Ini mereka yang berhayal. Baik. Fa asabaka fi aqlik, sehingga dia menimpakan musibah di dalam akalmu. Baik. Iya, orang gila malah menuduh gila, orang pencuri menuduh pencuri, selalu begitu ya. Orang sesat menuduh orang lain yang sesat. Padahal bayinah sudah jelas. Fa'taraka jununun, maka kegilaan, yaitu tertutupnya akal, itu yang menimpa dirimu. Bisa babi dzalik, disebabkan karena marahnya Tuhan kami. Wa huwa qauluhum, inilah ucapan mereka itu, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Baik, kemudian qala inni usyhidullah. Maka Nabi Hud mengatakan, sungguh saya menjadikan Allah sebagai saksi. Washhadu, dan saksikan oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Aku berlepas diri dari apapun yang kalian persekutukan selain Allah. Jelas ini bukan kalam orang yang gila, mustahil. Kata para mufassirin, jelas kalam Nabi Hud ini kalam yang di puncak kekuatan dan kesungguhan serta keteguhan. Tak mungkin ini ucapan orang gila. Orang gila nggak akan bilang macam ini. Fakiduni jami'an tsumma la tungzirun. Maka buatkan tipu daya kepadaku oleh kalian semua. Kemudian jangan kalian memberikan penundaan. Kalau emang Tuhan kalian marah, coba datangkan. Mampu tidak? Ternyata Tuhannya tak mampu apa-apa. Wa hadza tahaddin minhu lahum. Ini adalah tantangan, tahaddin, yaitu tantangan dari Nabi Hud kepada mereka. Padahal mereka kaum yang kuat, yang gagah, yang perkasa. Tapi beliau tak takut, beliau menantang. Hujah telah tegak, tinggal apa? Tantang. Yang banyak bicara dan tidak berani, ketahuan siapa sebenarnya yang lemah. Wa tabarru'un min alihatihim, dan perlepas dirian dari sesembahan-sesembahan mereka. Wa tanaqqusun minhu laha, dan penghinaan yang beliau timpakan kepada patung-patung tadi. Ya, ditantang, ternyata patung tak mampu apa-apa. Baik. Katanya Pak patung marah, coba bawa sini, atau suruh apa patungmu, timpakan tipu daya, tak mampu juga. Baik. Kata beliau, wa bayanun annaha la tanfa'u syai'a wa la tadur, dan penjelasan bahwasanya patung-patung tadi tidak memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula memberikan bahaya. Wa annaha jamad, dia sekedar benda mati. Hukmuha hukmuh, hukum sesembahan-sembahan kalian tadi seperti hukum benda mati. Iya, tak ada apa-apanya. Wa fi'luha fi'luh, perbuatan patung-patung kalian adalah perbuatan benda mati, yaitu apa? Tak mampu berbuat apa-apa secara hukum zahir. Walaupun kita tahu dari sisi lain setiap benda itu berzikir kepada Allah. Ujung-ujungnya apa? Menyembah Allah, bukan menyembah patung. Fa in kanat kama tas'umun, maka apabila patung-patung tadi seperti yang kalian nyatakan, min annaha tansuru wa tanfa'u wa tadur, bahwasanya patung-patung tadi mampu menolong, mampu memberikan manfaat, mampu menimpakan madarat, faha ana bariun minha. Ini saya berlepas diri dari patung-patung kalian. Jelas patung akan marah. Coba seperti apa marahnya mereka? Baik. La'inun laha, melakukan li'an, yaitu apa? Mubahalah. Baik. Arti mubahalah adalah apa? Doa li'an, doa apa itu? Talaun, kutukan. Itulah mubahalah, fana ja'ala anatallahi 'alal kadzibin. Kita jadikan kutukan Allah kepada pendusta. Ini tantangan. Ini kesempurnaan hujjah. Baik. Fakiduni jami'a, maka timpakan tipu daya kepada saya oleh kalian semua. Summa la tungzirun, kemudian jangan kalian memberikan
nundaan untuk saya, ya tungdiruni. Antum wahiyya jami'a, kalian dan patung-patung tadi semuanya, bijami'i ma yumkinukum, dengan semua yang memungkinkan bagi kalian, antasilu ilaih, untuk sampai ke situ, wa taqdiru alaih, dan kalian mampu melakukannya, wala tuakhiruni, jangan kalian mengakhirkan urusan saya ini sa'atan wahidah, satu saat pun, wala tarfata ain, sekejap mata pun. Ilahuna wallahu a'lam.